Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa pastinya ya, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur dan sangat bersuka cita bisa kembali menyapa Bapak Ibu semua. Dan saya berdoa dan terus berharap bahwa Bapak Ibu semua tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan Bapak Ibu semua ada dalam keadaan yang terbaik. Amin ya Bapak Ibu semua. Mari kita mau sama-sama Bapak Ibu siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Kita mau bawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau bersyukur dan kita mau bermazmur bagi Allah kita, bagi Tuhan kita. Ya Tuhan, tinggikan dirimu Tuhan, mengatasi segalanya Tuhan dalam hidup kami. Tinggikan
bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita mau angkat tangan kita, katakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh tinggikan, tinggikan, oh dirimu Tuhan, Tuhan mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu, oh tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau katakan dan kami mau angkat tangan kami Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh tinggikan, oh dirimu Tuhan mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bumi mengatasi bumi. Oh Tuhan, Tuhan.
bertahta, Kau yang berkuasa. Oh, tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu Tuhan. Oh, lihat ini kami Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, setiap hati yang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, dengan penuh ucapan syukur Tuhan, dengan hati yang kagum akan Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa Tuhan. Tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu Tuhan, mengatasi langit Tuhan, tinggikan dirimu Tuhan, mengatasi bumi Tuhan. Kiramaya rashel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 e, kiramaya rashel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 e. Kami Tuhan, sungguh Engkau besar Tuhan, sungguh Engkau mulia Tuhan, Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Tak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, tak ada Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau pegang Engkau Tuhan, kami mau mengikut-Mu Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Gak akan tergantikan Tuhan oleh apapun, oleh siapapun Tuhan. Karena Engkau-lah yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang bertahta Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami beribadah saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan, melawat setiap kami Tuhan, dan kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan, kami mau memuji Tuhan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan sendiri yang memimpin Tuhan. Terima kasih, dan setiap kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Mari kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, biar segala yang bernafas memuji namanya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia. Semuanya katakan, puji Dia dengan tarian.
dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja segala raja. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja segala raja. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia. Semuanya katakan, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Katakan, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Sekali lagi katakan, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Oh oh, memuji Dia. Oh oh, memuji Dia. Mari kita memberikan sorak-sorai bagi Allah kita. Biar segala yang bernafas memuji nama-Nya. Mari kita mau lebih lagi besarkan Tuhan, tinggikan Dia. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Mari kita mau berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan, wuh, yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Angkat tangannya semuanya. Pujilah Tuhan, terbukti
Yesus Allah perkasa. Semuanya katakan, pujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Ye, haleluya Tuhan. Perkasa. Ye, sekali lagi kita mau bersorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Ye, haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk boleh kembali duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya pribadi yang mengenal kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya minta yang wanita saja memujikan lagu ini dari depan. Ya Tuhan, begitu rindu kami akan Engkau Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Saya minta yang pria sekarang memujikan lagu ini. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun
jiwaku Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian, katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, Yesus Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, indahnya bersamamu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh kami bahagia dan bersuka cita Tuhan, kalau kami boleh tinggal di dalam dekapan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita akan mendengar berkat firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan. Kami bisa bersama-sama beribadah meskipun masih secara online. Dan saat ini berdoa, Tuhan sebentar kami mau mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi rema buat kami semua. Dan urapilah setiap kami yang mendengarkan firman ini Tuhan, agar firman boleh tertanam dalam tanah hati yang baik. Dan mampukan juga hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu tepat seperti yang Kau inginkan. Dan kami serahkan semuanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya berkat Tuhan menyertai kita semua. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan bisa bersama-sama beribadah, ya meskipun masih secara online pada kesempatan kali ini. Nah, saudara kasih Tuhan, saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan saudara. Saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian, siapa yang
ingin hidupnya diberkati oleh Tuhan, saudara. Ya, saya percaya semua kita ingin diberkati oleh Tuhan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau saudara ingin diberkati oleh Tuhan, berkat apa yang saudara ingin terima dari Tuhan? Nah, berkat apa saudara yang saudara ingin? Mungkin kita akan menjawab, ya semua Pak, yang baik-baik lah pokoknya dari Tuhan. Saya mau berkat yang baik-baik dari Tuhan. Ya tentu saja saudara, kita ingin diberkati Tuhan, apalagi dalam masa-masa seperti sekarang ini. Kita betul-betul memerlukan saudara berkat dari Tuhan. Misalnya kita perlu berkat kesehatan yang baik dari Tuhan. Karena pada masa pandemi seperti ini, kalau sampai kita sakit misalnya, maka kalau kita mau pergi ke dokter atau pergi ke rumah sakit pun juga bisa merasa khawatir. Apalagi kalau kita lagi antri di dokter, di ruang tunggu, tiba-tiba orang di sebelah kita batuk-batuk saudara, kemudian dia bersin-bersin, pilek saudara, badannya menggigil. Nah kita nunggunya di sebelahnya, dia juga deg-degan saudara, ini sakit apa gitu ya saudara. Jadi kita perlu memang berkat daripada Tuhan, berkat kesehatan. Lalu kita juga berkat ekonomi saudara, di mana pada saat seperti ini banyak orang di seluruh dunia sedang mengalami keadaan ekonomi yang tidak gampang saudara. Jelas sekali setiap kita memerlukan berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau ajak kita melihat bersama dari firman Tuhan, ada satu berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan untuk itu saya mau ajak kita bersama melihat di dalam firman Tuhan. Mari kita akan buka sebuah ayat di dalam Yesaya 59, Yesaya 59 ayat yang pertama. Yesaya 59 ayat 1, Yesaya 59 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sekali lagi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudara dikasih Tuhan, jika kita perhatikan di ayat tadi dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Nah artinya apa? Artinya ada sebuah berkat yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Dan berkat ini namanya adalah berkat keselamatan saudara. Berkat keselamatan. Melalui ayat ini Tuhan menyatakan bahwa tangannya pasti selalu sanggup, pasti akan selalu sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kita. Tidak peduli bagaimanapun keadaannya, tidak peduli bagaimanapun berat masalahnya, tidak peduli bagaimanapun gawat krisisnya, tidak peduli bagaimana berat sakitnya, saudara. Tetap tangan Tuhan selalu bisa menolong dan menyelamatkan. Karena kalau kita baca di ayat tadi tidak dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan jika masalahnya kecil. Jika tidak ruwet persoalannya, jika penyakitnya tidak terlalu berat, tidak ada saudara. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat tangannya selalu sanggup untuk memberikan berkat keselamatan untuk menyelamatkan umatnya, menyelamatkan Anda dan saya umat Tuhan saudara. Ya, jadi tangan Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan dari kebangkrutan, dari kerugian, dari sakit penyakit, dari keluarga yang terancam hancur saudara, dari ekonomi yang sedang goncang, dari masa depan yang suram dan lain sebagainya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu menyediakan berkat keselamatan bagi umatnya. Dan saya percaya tentu saja termasuk kita ada di dalamnya. Nah yang luar biasa di ayat tadi juga dikatakan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi setelah ayat tadi berkata tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, kemudian dilanjutkan dikatakan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya apa? Artinya berkat keselamatan yang Dia sediakan bagi Anda dan saya dilengkapi juga dengan satu jaminan bahwa telinganya pasti bisa mendengar seruan doa kita yang memerlukan penyelamatan daripadanya. Sekali lagi saudara, artinya adalah berkat keselamatan yang Dia sediakan dilengkapi juga dengan satu jaminan
bahwa telinganya pasti bisa mendengar seruan doa kita yang memerlukan penyelamatan daripadanya. Nah, mengapa ini penting? Mengapa ayat tentang penyelamatan juga dilengkapi dengan telinga, dikatakan dan telinga Tuhan yang bisa mendengar seruan doa kita. Mengapa ini penting? Karena begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehebat apapun suatu sumber pertolongan, tetapi jika sumber pertolongan itu tidak tahu jika ada yang memerlukan pertolongan, maka kehebatannya akan menjadi tidak berguna, saudara. Sehebat apapun suatu sumber pertolongan, tetapi jika sumber pertolongan itu tidak tahu jika ada yang memerlukan pertolongan, maka kehebatannya akan menjadi tidak berguna. Saya kasih contoh, misalnya ada seseorang kena suatu penyakit yang mematikan, saudara. Dan dia tahu, dia dengar ada seorang dokter yang begitu hebat, yang sanggup untuk menyembuhkan penyakitnya. Tetapi masalahnya satu, dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menghubungi dokter tersebut, saudara. Maka kehebatan dokter tadi menjadi tidak berguna baginya. Kenapa? Karena dokter itu meskipun hebat, si dokter tidak tahu ada orang sedang membutuhkan pertolongannya. Dia memang hebat, tapi kalau dia nggak tahu saudara ada yang memerlukan pertolongannya, maka kehebatannya juga tidak berarti apa-apa buat orang yang memerlukan tadi. Karena itu saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita sebetulnya sebuah paket lengkap. Kalau kita beli makanan itu ada yang namanya combo, saudara. Makan plus minum. Nah, ini paket lengkap, saudara. Yaitu berkat keselamatan dari Tuhan yang ditambah dengan telinga yang mendengar seruan kita. Jadi kapanpun, dimanapun, Tuhan kita selalu sanggup untuk mendengar dan kemudian menyelamatkan umatnya, saudara. Dan ini adalah berkat yang luar biasa yang saya percaya selalu kita perlukan dalam hidup kita. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, saudara. Berkat keselamatan yang daripada Tuhan disediakan bagi Anda dan saya. Berapa banyak saudara mau terima berkat keselamatan ini dari Tuhan? Dimanapun Anda berada, angkat tanganmu saudara, kalau saudara pengen. Haleluya saudara. Saudara kasih Tuhan, berapa waktu yang lalu saya sebuah kisah. Bulan Agustus saudara, bulan Agustus kemarin tahun ini saudara, ada kisah dari seorang pendeta bernama Saidib saudara. Saidib ini adalah seorang pendeta dari sebuah gereja yang namanya Life Center yang ada di Lebanon, saudara, di kota Beirut, saudara. Dia bercerita suatu hari pada hari Selasa, si Bapak Pendeta Saidib ini merasa aneh dengan perasaannya. Hari itu dia merasa cemas, dia merasa sedih, dia merasa marah dan semua perasaan itu tercampur jadi satu, teraduk jadi satu. Dia merasa cemas, dia merasa marah, dia merasa sedih, saudara. Nah, karena dia pendeta, ya seperti biasa pendeta saudara merasa hatinya gak enak berdoa. Diajak stafnya saudara untuk berdoa bersama, mengumulkan apa yang dia rasakan dalam hatinya. Tetapi setelah dia berdoa, perasaan tadi tidak hilang. Dia tetap merasa cemas, dia tetap merasa marah, dia merasa sedih yang dicampur adukkan menjadi satu saudara. Saat itu si Bapak Pendeta Saidib ini sedang berada di gedung gerejanya. Gedung gerejanya itu 4 lantai saudara, di mana setiap hari di gedung itu ramai dihadiri oleh sekitar 34 jemaat untuk melakukan berbagai kegiatan gereja. Dan juga ada 240 anak-anak yang ada di gedung gerejanya menjalani sekolah bagi pengungsi dan juga kelas-kelas pemuritan. Jadi tiap hari ada kelas saudara sekolah untuk anak-anak pengungsi dan juga kelas-kelas pemuritan saudara. Nah hari itu karena pendeta Saidib ini merasa hatinya tidak nyaman, maka dia menyuruh semua orang di gedung itu untuk pulang lebih cepat. Dengan alasan pertamanya dia berkata untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Jadi dia suruh semua orang pulang. Ketika orang yang disuruh pulang itu enggak mau saudara, bahkan Pak Pendeta ini berkata dengan kasar dalam arti ngusir saudara. Semua orang itu supaya segera meninggalkan gedung itu saudara. Ya orang-orang yang ketika disuruh pulang berkata, Pak Pendeta Anda ini kenapa?
Kenapa kok saya suruh pulang? Kami ini rumahnya jauh. Hari ini kami datang ke gereja, kami mau rapat, kami mau pembelajaran Alkitab. Ini kegiatan kami, kenapa kok kami suruh pulang? Pak pendeta berkata, sudah pokoknya pulang. Saya usir kamu keluar dari gedung saya dan catat jangan pernah kembali lagi ke sini sebelum hari Minggu. Pulang saudara. Ketika dia sampai ke dapur gereja, saudara, dia lihat orang-orang sedang memasak. Dia berkata, hentikan kegiatan memasak, pulang. Ya para juru masak berkata, loh Pak Pendeta ini sudah masak, sudah setengah jalan, masa suruh berhenti. Pak Pendetanya berkata, selesai di sini, semuanya taruh di lemari es dan kalian sekarang pulang, saudara. Ya orang-orang di gedungnya mulai lihat Pak Pendeta berkata, Pak Pendeta ini apa stres gitu ya saudara. Apa agak gila kok tiba-tiba Pak Pendeta kok menyuruh kita semua pulang, saudara. Tapi ya gimana? Setelah semuanya diusir, gedung itu sudah kosong, saudara. Pak Pendeta ini berencana untuk pergi ke pelabuhan untuk mengurus sesuatu. Tetapi karena ada beberapa dokumen yang dibutuhkan belum lengkap, dia pun suruh kembali keesokan harinya. Jadi dia tidak jadi pergi ke daerah pelabuhan. Di pertengahan hari, saudara, dia mengantar makanan siang kepada sekelompok orang Nigeria yang pengangguran di sekitar daerahnya. Lalu sore harinya, ya dia ketemu dengan beberapa pendeta lain di rumahnya dan berdoa bersama. Kira-kira jam 6 sore. Ketika mereka sedang berdoa bersama, sepanjang hari itu Pak Pendeta hatinya gelisah sekali, saudara. Ya, ketika mereka sedang berdoa bersama di rumah Pak Pendeta Saidip, tiba-tiba terdengar suara dem, saudara. Terjadi ledakan yang besar di pelabuhan di Beirut, Lebanon, saudara. Terjadi pada bulan kemarin, tanggal 6 Selasa, saudara. Dan ledakan itu berasal dari 2.750 ton amonium nitrat dan menewaskan lebih dari 200 orang. Getarannya dirasakan sampai 250 km jauhnya. Dan saudara tahu gereja Bapak Pendeta ini hanya berjarak sekitar 20 km saudara, dari pusat ledakan. Saudara. Dan Pak Pendeta ini bersaksi, puji Tuhan, hari itu saya nurut sama Roh Kudus. Saya suruh semua orang pulang. Karena saya yakin kalau hari itu ada orang di gedung itu, orang itu pasti tewas. Karena setelah ledakan itu dia sempat kembali ke gedung gerejanya dan gedung gerejanya hancur, saudara. Jendela di sebelah kiri bisa lempar ke kanan, kanan pindah ke kiri, AC, semua TV, komputer di gerejanya dia hancur semua, saudara. Hancur semua gara-gara ledakan itu, saudara. Dan Pak Pendeta ini berkata, saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena hari itu tidak ada lagi orang di gereja itu, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah mujizat penyelamatan. Berkat keselamatan yang Tuhan sediakan bagi umatnya, saudara. Inilah luar biasanya berkat keselamatan. Tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Amin, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi kita bersyukur, saudara, kita tahu hari ini Tuhan menyediakan bagi setiap kita, bagi Anda dan saya, satu berkat yang namanya berkat keselamatan. Dan sekali lagi, saudara, tidak peduli masalahnya seberat apa, tidak peduli serumit apa persoalannya, tidak peduli seberat apa sakit penyakitnya, firman Tuhan tetap berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan hidup kita dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, yang menarik begini, saudara. Meskipun Tuhan menyediakan berkat keselamatan bagi Anda, bagi saya, bagi semua umatnya, kita perlu waspada karena ada beberapa hal yang bisa menjadi penyumbat atau penghalang berkat keselamatan itu untuk mengalir dalam hidup kita, saudara. Ya, kita tahu tadi Tuhan menyediakan berkat keselamatan luar biasa, tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Tapi, saudara,
Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai karena hal-hal ini bisa menjadi penghalang, penyumbat berkat keselamatan ini untuk mengalir dalam hidup kita. Padahal kita tadi di awal bilang pengen hidupnya diberkati Tuhan, saudara. Nah, kita mau lihat juga apa sajakah hal yang bisa menjadi penyumbat berkat keselamatan untuk mengalir dalam hidup kita. Tadi kita sudah baca Yesaya 59 ayat 1 dan sekarang mari kita baca Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sekali lagi saya baca, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, saudara kasih Tuhan, dari ayat ini kita bisa lihat ada dua hal yang perlu kita waspadai karena bisa menjadi penghalang berkat keselamatan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama yang dapat menjadi penyumbat atau penghalang berkat keselamatan untuk mengalir dalam hidup kita adalah jika kita hidup di dalam dosa. Ayat tadi mengatakan bahwa dosa adalah salah satu hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena dosa itu menyebabkan dua hal. Yang pertama, dosa itu akan menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan sehingga membuat tangan Tuhan tidak dapat menolong kita. Dan dampak kedua dari dosa adalah membuat doa tidak terdengar oleh Tuhan. Jadi dosa membuat tangan Tuhan tidak dapat menolong kita dan dosa membuat doa tidak terdengar oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di masa pandemi corona seperti ini tentu kita pernah dengar istilah karantina mandiri, betul ya? Kita pasti pernah dengar istilah itu, karantina mandiri. Apa itu karantina mandiri? Memisahkan diri agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Orang yang kena virus corona ya memisahkan diri, mengkarantina diri saudara agar tidak menularkan virus pada orang lain. Saudara. Karantina mandiri. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dosa itu sebetulnya berdampak seperti mengkarantina hidup kita sendiri. Karantina mandiri. Sehingga kita menjadi terpisah dari Allah yang adalah sumber berkat keselamatan dalam hidup kita. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita hidup dalam dosa, ya kita terikat dengan dosa, kita sebetulnya sedang mengkarantina diri kita. Sehingga kita terpisah dengan Allah dan menghentikan sumber keselamatan mengalir dalam hidup kita. Menarik sekali Bapak Ibu kalau kita melihat kata kudus di dalam bahasa aslinya. Kata kudus itu berarti dipisahkan, saudara. Kata kudus itu artinya adalah dipisahkan. Dipisahkan apa? Dipisahkan dari dunia dan dikhususkan untuk Tuhan. Dipisahkan dari dunia dan dikhususkan oleh Tuhan. Jadi hidup dalam kekudusan, ketika kita memilih hidup dalam kekudusan dan hidup dalam dosa, itu punya cara kerja yang sama, yaitu memisahkan kita. Waktu kita hidup kudus, itu memisahkan kita. Waktu kita hidup dalam dosa, itu juga memisahkan kita. Yang membedakan adalah dari siapa kita dipisahkan. Kekudusan membuat kita dipisahkan dari dunia ini, sedangkan dosa membuat kita dipisahkan dari Tuhan, saudara. Jadi inilah bahayanya dosa, memisahkan kita dari Tuhan. Saya mau ajak kita lihat ada satu contoh di dalam firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu ayat 12, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertaimu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Ayat 13, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan,
Kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel, hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah kisah dari Akan, seorang bangsa Israel yang namanya Akan. Dia mencuri barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan dari kota Yeriko. Akibatnya apa? Akibatnya ada dosa di dalam bangsa Israel. Dan kalau kita lihat dari kisah tadi, akibat satu dosa yang dilakukan oleh Akan dan kemudian dia simpan dosanya itu, sudah dia sembunyikan dosanya, maka orang Israel menjadi kalah dan tidak disertai oleh Tuhan sampai barang-barang tadi dimusnahkan dari orang Israel, atau kata lainnya sampai dosanya dibereskan dari antara umat Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, umat Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan, disertai oleh Tuhan dengan luar biasa, dijagai oleh Tuhan dengan berkat keselamatan yang luar biasa. Tetapi ketika ada dosa yang dilakukan oleh Akan, dosa tadi membuat berkat keselamatan hilang dari bangsa Israel. Dikatakan dari tangan Tuhan, jadi tidak bisa menyelamatkan umatnya. Telinganya tidak dapat mendengar seruan umatnya karena mereka sekarang terpisah dari Tuhan dan bahkan terancam dimusnahkan oleh Tuhan sendiri, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah ngerinya jika kita memelihara dosa dalam hidup kita. Karena dosa memisahkan kita dari berkat keselamatan Tuhan dan membawa kita kepada kebinasaan. Karena itu saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kalau hari-hari ini kita sedang berseru, berdoa kepada Tuhan, ingin hidup kita diberkati olehnya dengan berkat keselamatan, jangan lupa, mari sisipkan juga doa. Agar jika siapa tahu ada dosa yang selama ini ada dalam hidup kita, dosa yang selama ini mengikat hidup kita dapat dibuka dan dibereskan di hadapan Tuhan. Supaya berkat keselamatan itu jangan berhenti, jangan terhalang untuk mengalir dalam hidup kita. Nah, jadi inilah hal pertama yang dapat menghalangi berkat keselamatan mengalir dalam hidup kita, yaitu jika kita hidup di dalam dosa. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa menghalangi berkat keselamatan mengalir dalam hidup umat Tuhan? Mari sekali lagi saya ajak kita membaca firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua tadi. Firman Tuhan berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, di ayat 2 tadi kita baca ada kata kejahatanmu, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam satu terjemahan Alkitab mengartikan kata kejahatan itu dengan wrong-headed, saudara. Di mana ini wrong-headed ini menurut kamus berarti misguided and stubborn. Artinya apa? Artinya tersesat atau salah arah dan keras kepala, saudara. Jadi tersesat atau salah arah, bukan atau keras kepala, tetapi dan keras kepala. Atau dengan kata lain, ayat ini juga berbicara tentang kehidupan yang tidak mau bertobat. Meskipun tahu bahwa dia melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Dia tahu dia salah, tapi ketika disuruh bertobat, tidak mau, saudara. Jadi ini hal kedua yang dapat menjadi penghalang berkat keselamatan Tuhan untuk mengalir dalam hidup kita. Yaitu sifat yang tidak mau bertobat atau sikap keras kepala meskipun tahu bahwa dirinya berbuat hal yang salah di hadapan Tuhan, saudara. Saudara kasih Tuhan, pernahkah saudara ketemu dengan orang yang keras kepala, saudara? Saya coba baca-baca di artikel di internet, ternyata orang-orang keras kepala itu ada ciri-cirinya, saudara. Ada ciri dari orang keras kepala. Ciri yang pertama, orang yang keras kepala itu adalah dalam setiap kondisi dia merasa harus memenangkan argumentasi walau tahu dirinya yang salah. Jadi meskipun
dia tahu salah, orang keras kepala itu meskipun tahu salah, dia akan cari argumentasi bagaimana caranya supaya tetap menang, saudara. Supaya jangan kelihatan salah lah begitu. Dia akan cari cara gimana. Di debat supaya nggak kelihatan kalau dirinya yang salah, saudara. Saudara kasih Tuhan, berapa waktu yang lalu ada satu film pendek terkenal di YouTube. Judulnya Tilik, saudara. Ada yang pernah nonton nggak? Yang di rumah kalau nggak ada bisa nonton di YouTube. Ini adalah cerita tentang seorang, ya ceritanya itu ada sekumpulan ibu-ibu mau tilik Bu Lurah yang sedang sakit di rumah sakit. Jadi mereka kemudian nyewa satu truk, mereka naik di belakangnya kumpulan ibu-ibu, saat dalam perjalanan gosip bersama. Intinya gitulah saudara, intinya tuh seperti itu. Nah di situ ada satu karakter yang terkenal namanya Bu Tejo. Ini gossipers sejati saudara. Jadi ini orang yang diceritakan di tokohnya itu suka gosip, ya cerewet dan segitu-gitunya. Nah ada satu adegan ini menarik. Truk ini di tengah jalan dicegat polisi saudara. Dicegat polisi, sopirnya suruh turun. Saudara, kemudian polisinya bilang ke Pak Sopir, kepada Pak Sopir, ini enggak boleh melanggar aturan. Karena truk itu enggak boleh ngangkut rombongan. Jadi Pak Sopir tidak bisa melanjutkan perjalanan. Saudara tahu waktu mendengar hal itu, Bu Tejo ini marah saudara. Dia berkata kepada Pak polisinya, Pak polisi, kami pokoknya mau tilik Bu Lurah. Bu Lurah itu sedang sakit. Pak polisi apa enggak punya hati? Tolong tahu pakai perasaan, kita kan mau tilik orang sakit. Nah ini orang keras kepala tuh gini. Dia tahu dia salah posisinya, tapi dia lebih ngeyel saudara. Dia lebih marah. Saudara pernah enggak di jalan, sudah jalan bener, ada orang tiba-tiba nyerobot mau kena saudara. Dia yang salah tapi dia lebih marah dari kita saudara. Nah itu orang keras kepala. Lalu ciri yang kedua, orang keras kepala itu adalah orang yang tidak pernah mengatakan maaf saya salah dan tidak pernah mengatakan ya kamu benar. Gak pernah, itu anti saudara. Dia salah pun dia tetap gak mau ngomong salah. Lalu yang ketiga adalah gini, orang keras kepala itu gini. Ketika orang lain mengatakan untuk tidak melakukan sesuatu, maka dia akan tetap melakukannya. Itu orang keras kepala saudara. Contoh biasa yang di hari ini banyak disiarkan di mana-mana. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa mencuci tangan. Jangan lupa jaga jarak. Tapi kenyataannya banyak enggak yang ngelanggar itu saudara. Banyak saudara. Tahu itu enggak boleh. Tetapi tetap dilakukan. Nah ini sebetulnya ciri orang keras kepala. Lalu ciri berikutnya orang keras kepala itu gini. Dia gengsi minta tolong. Dia akan melakukan semuanya sendirian, saudara. Orang keras kepala itu seperti itu. Lalu ciri berikutnya orang keras kepala itu akan mempertahankan apa yang ia anggap benar sampai kapanpun. Itu orang keras kepala, saudara. Dia akan pertahankan apa yang dia anggap benar sampai kapanpun. Nah sebetulnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak semua ciri orang keras kepala ini adalah hal yang buruk. Ya, tentu saja ini juga bisa jadi sifat-sifat yang positif. Misalnya seperti kalau kita baca kisah dari para rasul, saudara, yang tetap mempertahankan apa yang mereka anggap sebagai kebenaran iman mereka, percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhirnya mereka harus membayarnya dengan nyawa. Nah ini sifat keras kepala yang menurut saya baik. Dia tahu ini benar, Tuhan Yesus juru selamat, pertahankan sampai mati. Tetapi saudara, ciri-ciri orang keras kepala tadi akan menjadi hal yang sangat buruk jika berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya apa? Tadi, hidup berdosa tapi tidak mau bertobat, saudara. Orang yang keras kepala tahu bahwa ia berbuat sesuatu yang salah, tetapi tetap berargumen, tetap membantah, mencari-cari alasan membenarkan dirinya bahkan di hadapan Tuhan. Selain itu orang yang keras kepala sekalipun mendengarkan firman yang memerintahkannya untuk tidak melakukan sesuatu, dia akan tetap melakukannya, saudara. Dia akan tetap melanggar apa yang firman Tuhan katakan jangan lakukan. Jadi sikap-sikap seperti inilah yang akan menjadi penghalang berkat keselamatan
untuk mengalir dalam kehidupan seseorang, yaitu sikap keras kepala dalam artian sulit bertobat, tidak mau bertobat dan tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ada seorang pemuda bernama Franz Reichelt, saudara. Dia ini hidup di kota Paris, saudara, dan dia bekerja sebagai penjahit. Ini terjadi sekitar tahun 1890-an, saudara. Nah, Franz Reichelt meskipun dia masih muda, dia termasuk penjahit yang cukup sukses di pusat kota itu, di Paris. Dan dia melayani banyak orang Austria yang berkunjung ke Paris. Nah, si Franz Reichelt ini adalah seorang pemuda yang sangat tertarik dengan dunia penerbangan. Dan itu memotivasinya untuk membuat konsep parasut, saudara. Atau terjun payung itu, konsep parasut yang dia berharap dapat digunakan pada masa yang akan datang. Reichelt kemudian mulai melakukan percobaan dengan pakaian parasutnya pada tahun 1910. Dia mulai buat rancangan, saudara, parasut yang bisa menyelamatkan orang yang lompat dari ketinggian. Awalnya dia menggunakan beberapa boneka manekin untuk menguji parasut buatannya. Ya, dia melihat, saudara, ketika dia lempar satu boneka tersebut berhasil, saudara, selamat dari mendarat dengan baik, parasutnya membuka dengan baik, dengan sempurna setelah dilempar dari ketinggian sekitar lantai 5, dari gedung lantai 5, saudara. Tapi kemudian ketika dia menguji coba berikutnya, melemparkan boneka lagi, uji coba berikutnya gagal. Jadi kemudian dia terus penasaran, dia terus memperbaiki, dia menguji sistem, memperbaiki desain, saudara. Banyak kali dia lempar boneka dari atap toko pakaiannya juga, saudara, untuk menguji. Dan kenyataannya hanya sedikit yang bisa membuktikan bahwa Franz Reichelt bisa berhasil membuat parasut. Bagaimanapun, Franz Reichelt ini adalah seorang pemuda yang sangat keras kepala. Dan dia tetap yakin akan idenya, saudara. Saking ngototnya dia, pada tahun 1911, dia rupanya enggak puas, saudara, kalau menguji hanya menggunakan boneka manekin. Jadi akhirnya dia memutuskan mulai menjadikan dirinya sebagai pengganti boneka manekin. Dia pun menguji parasut buatannya dengan melompat dari satu jendela ketinggiannya 8 meter. Apa yang terjadi? Parasutnya tidak membuka, saudara. Dan dia jatuh ke tanah mengakibatkan kakinya patah, saudara. Franz Reichelt tetap tidak mau menyerah setelah dia pulih dari cedera itu. Bahkan ketika uji coba berikutnya menemui banyak kegagalan, dia tetap yakin kehebatan parasut buatannya. Betul-betul keras kepala, saudara. Ya, dia tetap yakin satu kali saya akan bisa buat parasut yang hebat, yang mutakhir. Nah, suatu ketika Franz Reichelt ini berkata kepada masyarakat, sebetulnya masalah utama dari setiap kegagalan uji cobanya adalah jarak jatuhnya terlalu pendek, kurang tinggi. Jadi parasutnya tidak bisa membuka dengan baik. Jadi dia pun berencana memanfaatkan tempat yang lebih tinggi untuk meloncat. Nah, dia kan tinggal di kota Paris, saudara. Pada tahun 1912, Franz Reichelt mendatangi pihak berwenang di kota Paris. Dia minta izin untuk mendemonstrasikan parasut terbaru buatannya dengan melompat dari Menara Eiffel, saudara. Setelah negosiasi, akhirnya pihak berwenang berkata, oke, kami izinkan kamu lompat dari dek pertama. Dari dek pertama Menara Eiffel. Itu tingginya ya enggak terlalu tinggi, cuman sekitar 55 meter, saudara. Ya, dek pertama. Silahkan diuji coba parasut buatannya dari ketinggian itu. Setuju, saudara. Saudara kasih Tuhan, dalam kesepakatan dengan pihak berwenang, Franz Reichelt berjanji akan menggunakan boneka manekin. Tetapi pada hari H, dia mengubah rencananya secara sepihak dan menjadikan dirinya bagian dari percobaan parasutnya itu. Tidak dipakaikan di manekin, tapi dipakaikan di dirinya sendiri. Tentu saja kenekatannya mengundang perhatian dari banyak orang, saudara.
Sehingga sejarah mencatat pada hari Minggu 4 Februari 1912, Franz Reichelt berdiri di dek pertama Menara Eiffel pada pagi yang dingin dengan menggunakan setelan parasutnya. Parasutnya saja itu beratnya 9 kilo, saudara. Ya, dia pakai modelnya kayak jubah Batman, saudara. Kalau saudara mau lihat nanti bisa nonton di internet. Di sekitar menara sudah kumpul jurnalis, fotografer, awak media untuk meliput demonstrasi tersebut. Pada saat dia mau lompat, keluarganya, teman-temannya, orang-orang dekat dari Franz Reichelt mendatangi dia dan berkata, "Franz Reichelt, mbok jangan kamu yang lompat, pakai boneka saja." Ya, karena saat ini angin sedang berhembus cukup kencang. Udara juga sangat dingin, apalagi resikonya sangat tinggi. Sudahlah, jangan kamu yang lompat, boneka saja. Tapi sekali lagi saudara, Franz Reichelt adalah orang yang keras kepala. Dia tetap berkeras dengan pendiriannya dan dengan penuh percaya diri. Dia pun merentangkan kedua tangannya. Jadi kayak Batman saudara, ada jubahnya gitu. Dan dia pun melompat. Luar biasa. Apa yang kemudian terjadi? Parasutnya gagal mengembang, saudara. Dan tidak bisa melambatkan kejatuhannya dari ketinggian 55 meter. Pria yang dijuluki sebagai The Flying Tailor ini, saudara, sang penjahit terbang, jatuh dengan cepat ke tanah dan mati seketika, saudara. Gara-gara parasut buatannya tidak mengembang, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, Franz Reichelt meninggal karena sikapnya yang keras kepala sampai mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk memuaskan keinginannya. Nah, saudara kasih, jangan sampai sikap seperti ini kita miliki di hadapan Tuhan. Jangan sampai sikap seperti ini kita miliki di hadapan Tuhan. Di mana kita jadi orang yang begitu keras kepala untuk bertobat sampai menghalangi berkat keselamatan Tuhan turun atas hidup kita, sampai kita mengorbankan masa depan kita, mengorbankan keluarga kita, bahkan mengorbankan nyawa kita untuk masuk ke dalam kebinasaan karena kita keras kepala, karena kita nggak mau bertobat dan tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Nah, jadi hal kedua yang menghalangi berkat keselamatan untuk mengalir dalam hidup kita adalah ini, sikap keras kepala, tidak mau segera bertobat, meninggalkan kejahatan dan berbalik kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita bersama belajar ada satu berkat Tuhan luar biasa yang Dia sediakan, namanya berkat keselamatan. Dan berkat ini akan segera dicurahkan ketika Tuhan mendengar seruan doa kita kepadanya. Tapi kita perlu waspada karena ada dua hal yang dapat menjadi penghalang berkat keselamatan, yaitu jika kita hidup dalam dosa, dan kedua jika kita mempunyai sikap keras kepala sehingga menolak untuk segera bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan boleh menjadi rema buat hidup kita sehingga berkat keselamatan itu jangan terhalang untuk mengalir dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Dan biar firman-Mu Tuhan mengingatkan kami agar kami boleh tetap menjaga hidup kami kudus dan berkenan di hadapan-Mu, bertobat, berbalik dari segala jalan yang jahat Tuhan, agar berkat keselamatan itu boleh mengalir dalam kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu ini terus Tuhan tertanam dalam hati kami, supaya hari-hari yang akan kami jalani, kami boleh makin indah dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita kembali mengadakan ibadah secara online. Doa kami yang ada di sini agar Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Ibadah hari kita minggu depan di tanggal 20 September 2020 masih akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Samuel Lloyd Praitno. Minggu depan di dalam ibadah online juga akan diadakan perjamuan kudus, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini, Bapak Ibu dapat mempersiapkan terlebih dahulu roti dan anggur secara mandiri. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang kami tampilkan pada akhir tayangan ini, atau juga dapat dilihat pada kolom deskripsi. Marilah kita terus berdoa agar Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa dan negara kita,
agar boleh terbebas dari pandemi virus COVID-19 ini. Dan ingat tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun kami boleh menghadapi cobaan, tantangan, masa dalam kehidupan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tetapi kami boleh melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan, dalam setiap kondisi, dalam setiap situasi Tuhan, biarlah mereka diberikan keteguhan iman kepada Tuhan. Mereka boleh tetap selalu memandang kepada Tuhan, dan mereka boleh tetap selalu percaya dan berharap kepadamu. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada akhir ibadah saat ini, terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirani engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin.